Halo, selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini ya, Hermanto Sardan. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan mudah-mudahan semua yang dilakukan aktivitasnya, pekerjaannya, apapun urusannya dipermudah, diperlancar ya, termasuk juga dengan kegiatan investasinya atau tradingnya di bursa saham. Mudah-mudahan selalu cuan, selalu mendapatkan saham-saham yang terbaik. So, untuk melanjutkan misi dari channel ini yaitu edukasi, maka kali ini saya akan berbagi video tentang fundamental analysis, kira-kira begitu ya. Tapi ini 4, 3, 2, 1, stay focus and stay tune. Basic sekali, jadi ini permintaan dari beberapa rekan-rekan yang memang pengen. Ini sebenarnya rekan-rekan yang benar-benar pemula ya, benar-benar pemula. Buat teman-teman yang kira-kira sudah expert, sudah sering lakukan analisa ya, mungkin bosen lah dengar materi-materi seperti ini. Tapi buat teman-teman yang pemula, benar-benar buta saham, benar-benar buta apa itu, analisa dari awal itu seperti apa, ada baiknya video ini disimak sampai habis ya, karena ada banyak materi yang saya coba jelaskan benar-benar dari basic gitu ya, dengan menggunakan bahasa yang kira-kira mudah dimengerti. Pertama kali tetap dukung channel ini dengan like dan share sebanyak-banyaknya video ini. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Pertama begini, video ini sebenarnya ada dua bagian video ya. Yang video kedua itu sebenarnya adalah rekaman dari webinar ya, webinar di Andara Investment Club atau grup private kami, grup private atau grup premium yang saya kelola. Di Andara Investment Club atau IC itu memang kita sering rutin lakukan adanya webinar buat semua member, khususnya yang pemula-pemula. Jadi ini sebenarnya rekaman dari sana, saya cuplik tapi di depannya saya tambahin supaya lebih komplit untuk saya sajikan di YouTube. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke ya, kita simak semua ya. Jadi pembahasan hari ini mengenai analisa fundamental atau fundamental analisis ini untuk basic ya, for basic, benar-benar untuk pemula. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau analisa saham ya, analisa saham, kan kita ini masuk ke bursa saham, kita mau beli saham. Tentu saham yang mau kita beli itu kan yang naik ya. Kan di bursa saham itu kan simple sebenarnya. Kita beli saham di harga murah, di harga bawah, kemudian kita berharap setelah kita beli saham itu naik. Kira-kira begitu kan ya? Setelah kita beli saham itu naik, lalu kita bisa jual. Nah, naiknya tuh kapan? Naiknya macam-macam. Ada yang orang yang maunya beli jam 9, jam 10 naik ya. Ada yang maunya beli hari ini besok harus langsung naik dan naiknya tinggi. Ada juga yang orang yang saya nggak masalah, masa tahun ini nggak naik nggak apa-apa, saya beli-beli aja, saya punya uang, tapi tahun depan target saya 50% lah, ada juga. Tapi poinnya adalah semuanya saya beli saham, setelah saham itu saya beli, saya mau saham itu naik. Kan kira-kira begitu ya. Nah, syarat saham supaya naik tuh apa? Gini ya, jadi kita back to basic banget ini ya, bahwa karena nanti ada beberapa aliran analisis supaya nggak saling berlawanan gitu, karena semua analisa tuh sebenarnya menuju ke arah yang sama, mencari saham yang bagus, hanya jalannya saja yang berbeda. Nah, saham itu bisa naik kenapa? Saham bisa naik itu basicnya banget adalah banyak orang yang beli, kan gitu kira-kira kan? Saham yang cepat naik bukan saham yang bagus, bukan saham yang dibeli oleh banyak orang. Kan begitu kan? Ya kan? Kalau kita pakai pakai sistematika berpikir ya, berpikir bener-bener pakai kausalitasnya nih, saham yang naik, saham yang terus naik itu adalah saham yang dibeli banyak, diperebutkan orang, banyak dibeli orang gitu. Berarti jumlah yang jual lebih sedikit daripada yang beli. Bisa dikatakan seperti itu, tapi dan transaksinya, artinya transaksi yang terjadi di bursa tentu sama. Kalau yang dijual 1 triliun, maka yang beli juga 1 triliun. Hanya minat orang beli itu lebih banyak. Makanya kalau semakin banyak orang beli, ya, semakin banyak orang beli, maka dengan orang yang minat jualnya sedikit, otomatis suplai barang di market kan terbatas ya, pada harga tertentu kan terbatas, akhirnya harganya pelan-pelan naik. Nah, untuk itulah kenapa saham itu bisa naik. Nah, sekarang kita panjangin lagi nih ceritanya. Nah, berarti saham yang bisa naik adalah saham yang banyak dibeli orang, ya kira-kira begitu ya.
Nah, sekarang pertanyaan kita ada pertanyaan lagi. Oke, berarti kita cari saham yang banyak dibeli orang, kan kira-kira gitu kan? Nah, berarti gini, saham yang banyak dibeli orang tuh saham yang bagaimana? Kan begitu ya? Yang membuat minat orang membeli itu besar bagaimana? Nah, itu berarti kita tarik lagi nanti. Oh, saham yang memunculkan minat banyak orang itu ya saham yang bisnisnya bagus, saham yang mendatangkan laba misal, atau saham yang dividennya besar misal. Ya itu, patokan kita itu. Teman-teman pemula mengarahnya ke situ. Tapi nanti ada juga teman-teman, ada juga yang begini. Enggak, ini saham fundamentalnya jelek, bisnisnya enggak jelas, enggak pernah profit, tapi saham ini naik tinggi. Apakah ini aneh? Enggak aneh, karena jawaban dari kenapa saham itu banyak yang dibeli, itu kan jawaban kedua. Jawaban pertama kenapa saham naik kan banyak yang beli. Kan begitu kan? Lah, nggak jadi masalah perusahaan atau emiten atau saham itu jelek atau bagus, nguntungin atau enggak. Tapi kalau banyak yang beli, saham itu tetap naik. Ya benar, tetap naik. Makanya peminat yang beli banyak itu kemungkinan memang publik, benar-benar natural ya, benar-benar organik, investor di publik yang beli, atau dimanipulasi, dibeli oleh beberapa orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu atau pihak-pihak kepentingan yang punya kepentingan tertentu atas saham itu. Atas itulah makanya ada yang namanya bandar-bandar, ada yang namanya saham gorengan. Karena itu menjawab pertanyaannya yang pertama tadi, kenapa saham ini naik? Karena banyak yang beli. Nah, pertanyaan itu kan kita tanyakan lagi kan, bagaimana saham supaya kita tahu saham itu banyak dibeli orang? Ya kita pakai cara yang natural saja, cara yang normal, bahwa saham yang menjadi incaran banyak orang tentu yang perusahaannya bagus kan gitu kan? Nah, bahwa ini nanti ada ilmu bandarmologi, baca bandar, nggak peduli ini perusahaan bagus atau jelek, kalau bandarnya minta naik ya naik, ya itu terserah. Itu menggunakan ilmu bandar, dan itu juga ada benernya bahwa pokoknya asal ini saham dibeli orang ya pasti naik. Tapi kan masalahnya kalau bandar alasannya apa kan kita tidak bisa ngikuti. Itu suka-suka bandar. Kalau kita nggak bisa pelajari itu ya lebih baik kita pelajari saja yang ini. Gitu. Kemudian ada lagi seperti ini. Oh, saham yang naik itu saham yang dibeli asing. Asingnya banyak. No matter ini perusahaannya bagus atau enggak. Ya bisa saja. Itu berarti menggunakan ilmu asing. Terus kemudian ilmu teknikal itu apa mas? Nah, ilmu teknikal itu sebenarnya kembali lagi ke tadi pertanyaan. Saham yang naik tinggi itu apa sih? Oh, saham yang naik tinggi itu adalah saham yang banyak dibeli orang. Nah, banyak dibeli orang. Nah, semakin banyak orang membeli, maka saham ini kan naik ya. Harganya naik, transaksinya besar. Nah, kombinasi antara harga naik dengan transaksi besar inilah kemudian menggunakan ilmu matematika, menggunakan ilmu statistik, dari histori harga beberapa tahun ke belakang dibuatkan pola, ada data series, itulah namanya technical analysis. Nah, itu science juga, itu ilmu pengetahuan, itu ilmu yang dipatenkan. Jadi itu bukan sesuatu yang nggak bermanfaat. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman bahwa technical analysis itu ilmu pengetahuan yang sudah dipatenkan ya. Jadi technical analysis itu indikator-indikator itu bukan sembarang indikator, itu hasil penelitian dari para profesor matematika, dari para profesor statistik yang mereka menemukan akhirnya, oh ini loh tools-tools untuk memforecast data, untuk mengolah data series begitu. Jadi bukan ecek-ecek gitu loh yang dianggap tidak penting, itu salah sekali. Ya kalau technical analysis ini tidak penting, mungkin iya tidak penting buat juru masak misal, atau tidak penting buat sepak bola, atau tidak penting buat pemain basket, tapi untuk trader saham ya itu toolsnya memang itu gitu loh. Jadi kira-kira ini jangan sampai salah paham, jangan menyepelekan, karena banyak juga trader-trader di luar negeri sana yang berhasil, yang mampu mendapatkan pertumbuhan portofolionya sangat tinggi dengan bantuan technical analysis. Nah, namun kali ini sesuai dengan kompetensi yang saya punya, sesuai dengan pengetahuan yang saya punya, saya akan berbagi kalau ini fundamental analysis. Jadi kira-kira begitu. Kalau sedikit saya ulangi lagi ya, kalau fundamental analysis itu menjawab kenapa saham ini dibeli banyak orang, kenapa saham ini menarik, atau
kita mencari saham yang seperti apa yang kira-kira orang itu menarik, orang itu mampu membeli. Nah, itulah dinamakan analisis fundamental ya. Jadi namanya aja fundamental atau dasarnya banget, atau apa sih yang paling mendasar dari perusahaan ini yang membuat perusahaan ini menarik. Nah, itulah fundamental analisis atau analisa fundamental. Nah, di sini ya, fundamental analisis, bangunan bisnis yang besar diawali dengan fundamental yang kokoh. Jadi fundamental perusahaannya memang harus kokoh. Nah, analisa fundamental itu apa saja? Ini banyak sekali sebenarnya ya. Analisa fundamental itu teman-teman kalau mau analisa banyak sekali. Ini adalah ini poin-poin saja ya. Ini poin-poin saja. Saya coba summarize itu di sini. Jadi analisa fundamental itu sebenarnya economic condition ya, kondisi ekonomi makro, kemudian kita memfutures outlook masa depan seperti apa, kemudian kita mengerucut ke company analysis gitu ya. Ada juga di sini industri analisis. Ini memang tidak urut tapi kira-kira begitu ya. Ada makro, mikro, atau bisa top down, atau dari mikro ke makro, dari makro ke mikro. Ini ada beberapa orang yang kita lihatnya hal besar dulu, misal makronya seperti apa, baru kalau makronya begini sektor yang mana. Setelah sektornya ketemu baru sahamnya yang mana. Itu ada seperti contoh yang lagi rame saat ini ya, economic condition, COVID. Oh, kalau COVID berarti pengaruhnya negatif. Mana-mana sih sektor-sektor yang kira-kira direct impact dengan COVID ini sehingga penjualan turun, misal restoran, misal pariwisata, baru dicari. Nah, seperti itu ya. Atau yang lagi ramai juga, misal pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, itu positif. Oh, mana sih sektor-sektor yang kira diuntungkan? Nah, misal konstruksi, misal kawasan industri, misal telco, lalu emitennya yang mana? Nah, itu dianalisa. Ya. Jadi nanti banyak hal yang teman-teman harus analisa terkait fundamental analysis ini ya. Ya, ini economic analysis, lakukan analisa makroekonomi, industri analysis, analisa pada related industri, company analysis, menganalisa kondisi emiten, polisi, kebijakan-kebijakan pemerintah ya. GDP ya, nanti terkait makro terkait daya beli masyarakat, ini juga growth industri ya, pertumbuhan industri di sektor tertentu mana yang sedang growth. Nah, itu analisa. Profitability. Nah, ini sudah masuk ke company nih ya, profitability. Terus kemudian paket-paket ekonomi. Nah, itu ada juga tuh ya, paket-paket ekonomi itu juga dilihat. Jadi dari keseluruhan inilah yang dinamakan analisa fundamental. Jadi analisa yang terkait dengan kondisi ekonomi, bisnisnya, ya sektornya, kebijakan-kebijakan pemerintah, itulah yang dinamakan analisa fundamental. Kalau analisa teknikal dia nggak baca ini sama sekali. Analisa teknikal itu hanya baca yang tadi saya jelaskan itu ya. Saham dibeli banyak orang, akhirnya harga saham naik. Karena ada yang membeli, maka transaksinya juga naik. Nah, itu menjadi satu data hari itu. Nah, data itu ada namanya data series atau serial data, ke belakang itu dinamakan technical analysis. Ini dinamakan fundamental analysis. Oke ya. Nah, fundamental analysis itu secara garis besar itu ada dua ya, ada dua, first factor dan second factor. Sebenarnya ini first ini, jadi urut first dan second ini bukan berarti bahwa yang first itu lebih penting daripada yang second ya, atau yang first itu harus dipelajari dulu daripada yang second. Enggak, ini sebenarnya saling berkaitan saja. Ini hanya nomor urut saja ya, maksudnya hanya penyebutan saja. Faktor pertama itu kuantitatif analisis. Kuan ya, kuantitatif, ada kata-kata kuan di situ atau terkait dengan angka-angka. Ya, melakukan analisa terhadap parameter yang bisa diukur dengan angka-angka. Biasanya berupa analisa laporan keuangan perusahaan. Jadi analisa fundamental itu ada dua, namanya kuantitatif dan kualitatif. Oke, kuantitatif itu ada hubungannya dengan angka. Pokoknya sesuatu yang bisa diukur dengan angka, nah itu kuantitatif. Ya, biasanya analisa laporan keuangan. Nah, kalau kita mengukur kondisi emiten, kita kan lihatnya laporan keuangannya kan pasti ya. Nah, selain laporan keuangan nanti ada laporan kinerja. Biasanya adanya di laporan tahunan, tapi laporan tahunan itu telat setahun kemudian. Kalau mau ngikuti biasanya ada PUBEX ya, public expose atau media-media informasi lain lah. Contoh misal kalau batu bara tuh, produksi batu bara dia bulan ini berapa gitu. Atau kalau telco tuh, penambahan kliennya berapa, penambahan pelanggan berapa.
ARPU-nya berapa, nah, gitu ya. Terus konsumsi datanya berapa. Nah, itu kalau ada angka-angkanya maka itu disebut kuantitatif analisis. Yang kedua adalah kualitatif analisis. Nah, kualitatif analisis itu ya, itu melakukan analisa terhadap kualitas ya. Kualitatif, asal katanya quality ya, kualitas. Pokoknya menganalisa hal-hal yang menyangkut kualitas ya. Kualitas dan karakter atau biasa disebut intangible asset. Ya, manajemennya, GCG-nya, mereknya, produknya, ya, produk image, bisnis modelnya, segala macam itu terkait dengan kualitatif analisis ya. Kualitatif analisis selain kita mengukur internal company, internal dari perusahaan itu sebenarnya kita juga bisa mengukur dari sisi luar, dari di luar perusahaan atau dari eksternal misalnya, eksternal. Ya, contoh kayak COVID. Nah, COVID itu juga bisa dianalisa sebenarnya ya. Bisa dianalisa pengaruhnya kemana ya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijabarkan dengan angka-angka, yaitu menjadi kualitatif analisis juga. Contoh misal, ada misal nih salah satu emiten dia jualan misal susu kaleng atau susu kotak gitu ya, atau minuman dalam kemasan. Lalu ada pesaingnya produknya bagus, mereknya terkenal, dia ngiklan terus, produknya mereknya mulai dikenal masyarakat. Nah, itu termasuk kualitatif analisis ya, menganalisa hal-hal yang tidak bisa diukur dalam angka. Sebenarnya sih bisa diukur dalam angka, tapi itu ukuran yang digunakan. Biasanya kalau teman-teman lakukan survei apakah bagaimana pelayanan kami gitu ya biasanya ya. Bagaimana pelayanan kami menurut Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menilai kami dari angka 1 sampai 5. Kalau 5 puas sekali, istimewa. Kalau 1 sama sekali nggak puas. Nah, itu kualitatif yang diangkakan. Tapi kira-kira hal-hal begitu ya yang tidak bisa diukur dengan angka namanya kualitatif. Jadi ada dua ini. Analisa juga dilakukan untuk kualitatif industri seperti kebijakan pemerintah, pertumbuhan industri, kompetisinya. Tadi saya sebutkan itu. Jadi selain internal juga ada eksternal. Oke? Nah, itulah kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi, nah nanti yang masuk kualitatif ini apa, yang masuk kuantitatif ini apa, nanti selanjutnya kita bahas masing-masing ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang masuk ke kualitatif ya, kualitatif. Kualitatif tadi kan saya udah cerita panjang lebar ya. Panjang lebar nih kayak company analysis. Company analysis. Nah, jadi gini teman-teman, ini slide ini saya bikin tahun 2016 ini. Waktu itu Demokrasi Saham punya acara di Bursa Efek, di hall Bursa Efek situ. Ya kayak semacam seminar lah gitu ya, seminar gratis. Kita ngumpul banyak di situ, ratusan orang. Dan ini saya bikin waktu itu memang buat pemula. Terus semakin berjalannya waktu, tentu saya juga banyak hal yang saya pelajari yang baru-baru ya. Nah, khusus untuk kualitatif analisis, sebenarnya teman-teman tuh yang paling tepat tuh pakai tools punyanya si yang sering saya gunakan, punyanya Peter Lynch itu ya, ngukur competitive advantage itu. Ya, ngukur competitive advantage. Tapi coba kita lihat dulu nih, company analysis ya. Untuk memonitor ide investasinya, kita wajib menguasai perihal perusahaan emiten yang akan kita beli. Ya, mengetahui secara mendalam dan detail ya, itu penting. Perihal perusahaan emiten karena sungguhnya investasi pasar saham adalah membeli perusahaan dan bukan membeli saham ya. Kira-kira ya membeli saham ya, tapi kan yang kita beli perusahaannya. Apa yang terjadi? Ini maksudnya apa yang terjadi ya dengan pertumbuhan perusahaan, tumbuh apa enggak? Apa perusahaan benar-benar menciptakan laba? Apakah perusahaan cukup kuat untuk beat the market, bersaing? Nah, ini ya. Apakah perusahaan mampu melangsungkan dengan bayar utang-utangnya ini? Oke, sebentar. Saya lihat ya, competitive advantage. Saya cari slide-nya dulu sebentar. Sebentar.
Ini dia. Nah, teman-teman kalau ngukur kualitatif ya, kan tadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, teman-teman kalau mau ngukur kualitatif tadi sudah saya jelaskan. Pertama yang paling penting apa? Pertama yang paling penting itu tata kelola, GCG. Tata kelola itu gimana? Nah, teman-teman kalau mau belajar tata kelola, sebagian cara saya membaca tata kelola itu ada di YouTube. Teman-teman cari di YouTube saya, itu terkait GCG, cuan besar hanya dengan analisa GCG, gitu-gitulah kira-kira. Itu saya bahas masalah tata kelola atau GCG yang baik. Teman-teman liatin video itu aja, masalah GCG. Nah, GCG itu tata kelola itu menurut saya itu yang paling penting. Kalau teman-teman mau analisa kualitatif, paling penting tata kelola dulu. Tadi sudah saya jelaskan. Pokoknya kalau tata kelolanya nggak bagus, kalau udah GCG-nya ketahuan nggak bagus, langsung saja deh. Langsung saja buang aja perusahaannya, udah nggak usah lihat-lihat yang lain. Nah, tata kelola teman-teman lihat video itu. Setelah tata kelola yang dilihat apa? Yang dilihat kompetitif ini aja. Competitive advantage ya, competitive rivalry, moodnya, daya saingnya, kekuatan perusahaan ini di market seperti apa, pakai matriks ini caranya. Tata kelola oke, ini oke, cakep tuh perusahaan. Ini sudah sering ya, ini sudah sering di video review lab itu juga sudah sering saya jelaskan, di video mengenai TKIM itu juga ada di YouTube mengenai ini, liatin kualitatif ini juga saya jelaskan ya. Tapi ini kira-kira singkat saja ya. Yang dilihat tuh pokoknya trade of new entry. Jadi kemungkinan serangan dari pemain baru tuh seperti apa gitu ya. Terus kemudian supplier power. Bagaimana perusahaan ini memastikan bahwa supplier bahan baku, supplier faktor-faktor produksi, supplier faktor-faktor produksi bisnis dia yaitu aman. Tidak terganggu oleh orang lain, tidak ada kemungkinan tahu-tahu nggak bisa produksi gitu-gitu ya. Pokoknya power dari supply, dari input bisnis. Kan bisnis itu kan ada input, ada output. Input tuh faktor-faktor produksi ya. Yang belajar ekonomi ya, faktor-faktor produksi itu kan ada sumber daya alam, ada modal, ada manusia, ada 3 itu ya. Contoh tambang misal. Tambang tuh mesti dilihat. Supplier powernya tuh ya, kira-kira berbahaya nggak? Kira-kira tahu-tahu ntar nggak ada orang buat ngerjain, atau tahu-tahu alat beratnya nggak ada, atau yang lebih parah tahu-tahu tambangnya bermasalah, kasus hukum atau disita pemerintah, nah gitu-gitu ya. Nah itu namanya supplier power. Yang ketiga trade off substitusi ini masalah produknya. Produknya ini kemungkinan di masa depan ada pengganti nggak ya gitu ya. Yang keempat adalah kekuatan pembeli. Jadi pokoknya mood itu, competitive rivalry itu ya, competitive advantage itu yang dilihat 4 aspek ini. Pertama ada serangan dari pemain baru apa enggak. Yang kedua substitusi produknya. Yang ketiga dari sisi supplier ya, suppliernya aman apa enggak. Yang ketiga dari sisi buyernya, dia bisa ngikat buyer apa enggak. Udah 4 ini dianalisa. Ini kualitatif. Ya. Contoh trade of substitusi itu kan dulu ada namanya telepon wartel, sekarang wartel hilang kan, waktu itu ya jadi warnet pun hilang. Nah itu bisnis yang nggak sustain. Terus misal taksi sekarang udah diganti, terus supermarket atau apa udah kena gitu-gitu ya. Yang paling parah kan kalau teknologi ya, biasanya ya teknologi yang paling cepat ada substitusinya kan produk-produk teknologi. Misal contoh dulu ada Walkman hilang, diganti dengan MP3 player. MP3 player pun sekarang hilang. Dulu elektronik ada namanya DVD player, sekarang hilang. Pokoknya banyak lah. Itu namanya trade off substitusi. Nah, kayak TKIM itu kenapa bagus? Karena dia yang menyerang justru. Menyerang apa dia? Dia menyerang plastik. Ya, kantong-kantong yang dulu plastik. Jadi sebenarnya
yang usaha di plastik yang kena serangan oleh TKIM, oleh pulp, oleh kertas gitu. Nah teman-teman, yang kayak gini dianalisa, saat menganalisa perusahaan, kira-kira nih perusahaan ini produknya bakal digantikan nggak ya? Sebenarnya kayak telco ya teman-teman. Telco kan saat-saat ini diuntungkan lah ya. Pokoknya kita ngomong namanya trade off substitusi itu jangka panjang ya, jangka panjang. Tapi kadang-kadang teknologi juga dalam jangka cepat bisa berubah ya. Tapi let's say misal kita ngomong telco, walaupun telco hari ini saham-sahamnya lagi bullish ya, menurut saya hari ini mungkin juga masih bullish. Telco, penjualan jasa data ya, penjualan jasa internet. Dulu kan Google pernah namanya Google Balloon ya, dia pakai balon di atas tuh bisa menjangkau satu kota gitu misal. Terus yang paling revolusioner kan punyanya si Elon Musk ya. Dia bisa bikin wifi yang menjangkau seluruh permukaan bumi ini dengan harga yang murah. Katanya kalau dirupiahkan itu, kalau 100.000 itu udah dapat berapa ratus giga gitu dengan kecepatan cepat. Nah itu kalau itu jalan, habislah semua telco seluruh dunia ini dimakan sama dia. Nah itu namanya trade off substitution itu. Kalau trade off new entry itu bisnis yang sama. Misal kayak taksi. Kemungkinan ada nggak sih orang bisa bikin perusahaan taksi itu mudah apa enggak gitu kira-kira? Itu seberapa kuat sih sektor atau jenis perusahaan ini bisa membentengi dirinya oleh dengan pemain baru itu namanya trade of new entry. Makin kuat berarti makin bagus. Nah, supplier power itu ya itu tadi supplier dari bahan bakunya kuat apa enggak dari faktor-faktor produksi. Yang terakhir buyer power. Buyer power ini ya number of customer, size of each order, difference between competitors, price sensitivity, ability to substitute, cost of changing. Pokoknya sekuat apa dia bisa memaintain buyer-buyernya. Itu terkait dengan competitive advantage ya. Jadi kualitatif analisis itu ya, analisa kualitatif itu sebenarnya cukup dua itu sih udah kuat ya. Dua itu udah kuat. Pertama GCG, yang kedua ini produknya. Kalau mau lebih bagus lagi ya semuanya ini ya, manajemen merek segala macam ini. Tapi merek, produk, bisnis model ini sudah masuk ke kompetitif tadi semua sih sebenarnya. Company analisis ini udah ya, saya lanjut ya. Nah, kualitatif analisis tadi udah, sekarang kita masuk ke kuantitatif. Kuantitatif analisis, pertama kali financial analysis, ratio to evaluasi of company performance. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke angka-angka. Terkait angka-angka ya, terkait rasio, terkait analisa valuasi, itu ada dua besar juga ya. Yang pertama adalah tentang analisis finansial, yaitu terkait dengan company performance. Company performance, rasio-rasio keuangan kinerjanya perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rasio terkait valuasi harga sahamnya. Jadi ada dua ya. Kita lihat perusahaannya. Analisis finansial ini dipakai oleh semua orang, termasuk saya dulu sudah biasa lakukan ini sebelum saya mengenal saham. Saya dulu jual beli perusahaan dalam satu tim ya. Kita dulu akuisisi perusahaan ini saya analisa semua. Tapi karena yang kita lihat analisis finansial, maka kita tidak melakukan valuasi harga saham. Karena valuasi harga saham itu beda kan. Dia sudah ada hubungannya dengan harga sahamnya. Nah ini enggak, jadi ada dua. Nanti valuasi sahamnya gimana, sekarang valuasi perusahaannya gimana. Ada dua itu, ada dua besar ya. Nah sekarang financial analysis atau analisa terkait dengan keuangan, terkait dengan kinerja perusahaan. Nomor satu, kalau saya sebut dari atas ya. Dari atas, nomor satu, profitability ratio. Seberapa profit, kira-kira begitu ya. Ke kanan, liquidity ratio, likuiditasnya. Working capital ratio ya. Modalnya, modal kerjanya. Kemudian ini asset usage ratio ya, rasio penggunaan aset. Kemudian ini efisiensi rasio ya, rasio efisiensi kerjanya perusahaan ini seperti apa.
Nah, ini rasio-rasio keuangan yang perlu kita lihat. Sekarang kita masuk ke profitability ratio dari atas ini ya. Profitability ratio itu ada namanya operating profit margin, ada namanya net profit margin, ada namanya return on equity, ada namanya return on asset. Ada juga namanya gross profit margin ya. Gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, ada return on asset, ada return on equity. Yang bagus gimana? Yang bagus ya sebesar-besarnya. Rumusnya masing-masing ada di situ. Ya. Kalau gross profit margin tuh ngitung bener-bener bisnisnya nih ya. Bisnisnya tanpa mempertimbangkan biaya-biaya lain. Jadi bener-bener kayak misal nih, bisnis telco. Ya bisnis telco tuh pokoknya harga internet dijualnya angka berapa, terus keluar biaya untuk beli bandwidth, sewa bandwidth, untuk BTS, untuk menara segala berapa, ya itu namanya gross profit margin dah. Bener-bener bisnis intinya itu berapa persen sih profitnya. Pokoknya ini teman-teman lihat, ini profitability. Seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan uang itu namanya profitability ratio. Yang bagus apa? Yang bagus ya makin gede makin bagus. Nah, biasanya teman-teman biasanya apa namanya nih? Yang paling sering digunakan itu return on equity sama net profit margin. Net profit margin itu kalau bisa 2 digit tuh cakep. Ya, bisa 2 digit. Apalagi di atas 15% atau di atas 20% tuh udah cakep banget deh. Pasti harga sahamnya bagus tuh perusahaan. Kalau bisa, coba teman-teman cari net profit margin di atas 20%. Kalau net profit margin di atas 20%, gross profit margin tuh bisa di atas 80% tuh. Gross profit margin di atas 80%. Net profit margin di atas 20% cakep tuh. Lalu return on equity, ROE. ROE ini juga kalau bisa 2 digit ya. Teman-teman kalau dapat di atas 20 cakep. Ada yang orang begini juga nih ya. Ini nih bukan rumus standar sih, tapi kadang-kadang ada orang yang pakai. Makanya cara valuasi saham itu kan macam-macam orang ya. Beda-beda orang ya. Artinya memang ada hal-hal baku, tapi kadang-kadang orang tuh memodifikasi sendiri sesuai dengan kondisi dia, sesuai dengan kondisi market, sesuai dengan apa yang dia yakini gitu. Contoh. Kayak ROE. ROE itu ada yang menggunakan ROE untuk menentukan PER loh. Untuk menentukan price earning ratio. Gimana Mas AS? Gini. Jadi PER itu, PE itu disamakan dengan ROE. Misal ada perusahaan yang ROE-nya 20%. Oh, kalau perusahaan dengan ROE 20%, maka perusahaan ini layak dihargai dengan 20 itu. Per 20 itu berapa sih? Per 20 tuh ya kita lihat aja nanti. Kayak apa per 20? Teman-teman gini aja. Simpelnya, teman-teman misal ketemu perusahaan yang ROE-nya 20%. Gitu ya, atau 22%, misal gitu. Lalu teman-teman lihat PER-nya, PER-nya. Ya. Nah, itu kalau PER-nya masih 6 misal atau 7, menurut orang-orang ini masih kemurahan ini perusahaan. Undervalue bilangnya gitu. Dia lihatnya ROE. Loh kok bisa? Iya, karena ROE-nya 20. Pokoknya rumus dia itu, PER harus sesuai dengan ROE gitu. Jadi PER-nya berapa? PER-nya harusnya sama ROE. PER-nya juga 22 misal gitu. Berarti dari 6 ke 22 itu naik berapa kali tuh? Naik 3 kali lebih. Hampir 4 kali. Jadi harga sahamnya harus naik 3 kali gitu. Itu ada juga yang pakai begitu. Ya. Itu profitability ratio. Saya lanjutkan. Liquidity sekarang. Mana tadi? Kok hilang? Sorry. Ya, ini udah. Sekarang liquidity ratio. Liquidity ini penting banget. Ini penting banget. Liquidity ini terkait dengan cash flow, uang cash. Terkait dengan uang cash, ya.
Uang cash itu gini. Bisnis itu teman-teman ya, bisnis itu yang paling penting itu apa? Yang paling penting uang cash. Bisnis itu mau rugi pun, mau rugi, let's say ya, mau rugi, tapi kalau cash flow-nya positif, jalan aja tuh perusahaan. Teman-teman gini, teman-teman ya, imagine gini. Ini khususnya buat teman-teman yang punya usaha ya. Khusus teman-teman yang punya usaha, misal usaha apalah ya. Saya nggak tahu, misal ya semacam UMKM atau bisnis non formal yang bukan PT besar ya, yang pembukuannya juga manual biasa-biasa. Atau teman-teman liatin warung-warung itu deh, atau toko bangunan, atau orang-orang dagang di pasar tuh. Saya sendiri punya toko plastik di pasar gitu ya, dikelola beberapa tempat gitu. Teman-teman tanya deh, orang-orang jualan itu, dia pernah punya laporan keuangan nggak? Nggak pernah. Terus dia pernah ngitung profit loss? Nggak pernah dia. Bener. Saya nggak pernah ngitung. Lah yang dihitung apa? Yang dihitung tuh cash flow. Beneran itu, yang dihitung cash flow. Ya jadi untung ruginya orang-orang UMKM tuh cash flow. Karena sebenarnya cash flow itu yang penting. Buat mereka, pokoknya hari ini saya dagang. Hari ini saya dapat duit berapa tuh gitu. Pokoknya misal hari ini saya dagang, saya kemarin beli bahan, misal ya, misal bikin warung, saya kemarin bikin bahan segala macam keluar duit 2 juta. Lalu hari ini dagang, malam saya dapat duit 4 juta. Saya buat bayarin karyawan, buat semuanya listrik 1 juta. Oke, berarti uang saya masih ada sisa juta, saya kantongin. Ya, gitu ya. Yang 2 juta lagi buat belanja besok lagi. Itu kan cash flow namanya. Uang kas keluar, uang kas masuk, sisa berapa, ada uang kas sisa menambah stok atau menambah saldo kas, itu namanya cash flow. Loh, cash flow mereka justru ngitungnya. Nah, itulah pentingnya cash flow. Makanya kayak di webinar terakhir kemarin kan yang dibahas kan cash flow ya. Yang dibahas kan cash flow. Si Dak itu dengan Kija itu walaupun kondisinya kayak gitu ya, tapi cash flow-nya masih positif, bisa bayar utang ya, karena yang penting cash flow. Oke, saya kembali ke sini. Liquidity, kemampuan uang perusahaan untuk terus support kegiatan usaha. Nah, ini penting, karena kalau nggak ada uang, mau profit tapi nggak ada uangnya, matilah itu perusahaan. Biasanya, nasibnya kalau uangnya nggak ada, itu nanti suspend perusahaannya. Kenapa? Biasanya terkait gagal-gagal bayar gitu. Gagal bayar bunga obligasi lah, gagal bayar pinjaman pokok lah. Itu terkait dengan liquidity. Oke ya. Yang paling penting adalah liquidity ratio itu current ratio ya, current ratio aja dulu. Sama teman-teman mesti lihat laporan cash flow perusahaan. Cash flow perusahaan itu ada di LK, ada di laporan keuangan. Teman-teman download laporan keuangan di webnya idx.co.id, lalu masuk laporan keuangan, input kode saham, pilih periode, download, ketemu buka, ada laporan cash flow. Cash flow itu standarnya ada cash flow dari operasi, ada cash flow dari investasi, dan ada cash flow dari pendanaan. Pokoknya kalau teman-teman belum bisa detail, saya juga nggak jelaskan detail di sini karena ini untuk pemula. Kira-kira pokoknya paling bawah banget, di situ nanti ada satu kalimat namanya penambahan atau pengurangan uang kas periode ini gitu, kira-kira gitu ya. Usahakan itu positif. Artinya perusahaan ini menjalankan cash flow positif. Tuh. Nah, kemudian rasionya apa? Rasionya ini aja nih, current ratio. Current ratio itu current asset dibanding current liability. Atau yang paling gampang tuh simpelnya, utang jangka pendek dibagi dengan uang cash yang dipunya. Utang jangka pendek itu adalah utang yang jatuh tempo selama setahun. Termasuk kemungkinan pembayaran bunga-bunga yang harus dibayar dalam tahun ini tuh masuk sebagai current liability. Sorry, dibalik. Uangnya taruh di atas, liability-nya taruh di bawah ya. Jadi current ratio itu uang cash
dibagi dengan keseluruhan hutang-hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan, termasuk bunga-bunga bank, ya, gitu. Itu filosofinya tuh karena utang dalam jangka pendek itu kan harus dibayar, benar-benar dibayar ya. Artinya uang itu harus sudah siap dan nggak boleh diganggu-ganggu. Karena kalau itu terganggu, nasibnya kayak MDLN, Modern Land liatin kinerjanya, dia laba murah banget valuasinya, tahu-tahu disuspend, nggak bisa bayar obligasi. Nah, itu current rasionya nggak cukup. Current rasio itu yang bagus berapa? Nih, 1, 2, 3. Ini kalau dibagi ini, hasilnya tuh angka ya, angka 1, angka 2, angka 3, atau angka di bawah 1, 0, di situ kelihatan ya, kalau dari 0 sampai 1,1 tuh not able to pay creditors on time. Ada kemungkinan dia nggak bisa bayar creditors secara on time, itu bahaya. Angka 1 sampai 2, successful company, jadi ini company bagus, company oke. 2 sampai 3 dia successful juga sebenarnya. Cuman dia bilang di sini capital is not being used effectively. Maksudnya kebanyakan cash over liquidity. Ya, perusahaannya over liquidity, kebanyakan uang cash, ya dibilang dia nggak efektif. Mestinya dengan uang sebanyak itu bisa ekspansi, maksudnya begitu. Tapi oke lah, itu hal lain ya. Tapi poinnya adalah yang penting current ratio is above 1 ya, above 1. Menurut saya sih above 2 lah. Yang sebenarnya yang paling aman kondisi kayak gini above 2. Oke ya, itu current ratio. Dah, itu aja. Yang liquidity, masalah liquidity itu yang paling penting. Oke. Sorry, saya scroll lagi. Saya mau lihat lagi. Working capital, asset usage saya lewati dulu. Yang paling penting pokoknya cuma profitability sama cash flow aja. Efisiensi ini juga ya ini terlalu rumit lah. Ini next lah, ini bukan untuk pemula. Ya pemula ini dulu nih, 2 ini dulu yang tadi saya jelaskan ya. Sekarang kita masuk valuasi ya, valuasi. Oke, tadi rasio keuangan udah ya, penting-penting ya. Sekarang valuasi. Valuasi yang paling dasar, yang paling penting itu namanya PE rasio. PE rasio itu rumusnya, nih ada di sini nih. Rumusnya harga saham dibagi EPS. EPS itu pendapatan, bukan pendapatan ya, earning. Earning itu laba bersih. Laba bersih per saham. Atau EPS. Datanya bisa lihat ke OLT masing-masing. Kalau saya suka lihat ke IPOT, karena IPOT simple, sederhana ya, tapi semua data ada di situ. Kayak gini nih ada nih PER. Nah, ini PER ya. Ini rumusnya. Terus yang bagus sama dia yang gini. Saya back to basic dulu ya. Back to basic dulu. Ini nanti jangan jangan dilawankan, jangan dibantah dengan growth investing dulu. Kalau growth investing tuh justru PER yang tinggi tuh bagus karena ini perusahaan dihargai mahal gitu. Tapi saya back to basic, gimana sebenarnya PE yang menarik itu berapa gitu. Karena ini kan webinar buat pemula nih. PE yang bagus tuh teman-teman di bawah, pokoknya PE yang bagus tuh single digit aja. Artinya ini perusahaan murah, kalau beli itu kemungkinan besar nih perusahaannya nggak mahal, harga sahamnya punya peluang untuk naik. Gitu aja lah kira-kira PE-nya ya. PE kalau bisa cari yang single digit. PE itu apa? PE itu ini, filosofinya nanti deh next time ya, kita jelasin aja, panjang lebar waktunya nggak cukup ya, udah hampir sejam. Teman-teman kalau mau lihat nih ya, lihat kayak gini. Nih, saya kasih tahu ya, sebentar ya. Sebentar ya.
Nih, teman-teman masuk ke iPod, kalau kan banyak banget tuh yang tanya ya, Pak, lihat itu di mana sih? Lihat itu di mana? Itu saya lihatnya di sini di iPod. Linknya kayak gini. Linknya nih ya. Linknya kayak gini. Pokoknya dia iPod Ultima aja yang web-based. Nah, kayak gini teman-teman masuk aja yang free to enter. Jadi nggak perlu punya akun di sana. Masuk ke free to enter. Udah kosong, memang kosong. Jadi kalau gratisan itu banyak keterbatasannya. Kayak misal running trade-nya dia delay 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi saya nggak mau pakai itu, kita nggak mau pakai itu. Kita kan pakai yang rasio tadi. Itu ada, itu full ada. Contoh DAX misal, DAX ya. Pilih more, pilih stock focus. Nah, ini ada nih fundamentalnya nih. Saya lihat lagi Telkom, TLKM, tinggal enter aja. Tuh, ada semua. Ada PER, ada PBV, lengkap nih, EV, EBITDA, ROE, lengkap semua. Dah, itu aja ya. Itu kira-kira kalau mau pakai ini, angka-angka ini dari situ. Nggak perlu masuk iPod karena bisa yang gratis. Setelah PE, PBV rasio. PBV rasio itu rumusnya namanya P berarti price ya. Rumusnya nih ada. Price dibagi dengan book value. Book value itu berarti harga buku. Harga buku itu rumusnya equity dibagi jumlah saham. Jadi nanti ketemu equity. Nilai buku itu sebenarnya equity teman-teman. Equity. Ya modalnya company itu berapa? Equity-nya company. Nah jadi kalau equity atau nilai buku jadi kalau nilai buku per lembar itu ya equity dibagi seluruh jumlah lembar saham, nanti ketemunya per lembar. Terus PBV itu rumusnya ya harga saham dibagi equity per lembar, udah nanti ketemu PBV. PBV yang bagus berapa? Yang bagus nah itu tadi ya, sama jawaban saya, jangan di ini dulu, pokoknya ini back to basic dulu. PBV yang bagus di bawah 1. Di bawah 1 0, misalnya 0,6, 0,5, makin kecil makin bagus sebenarnya kalau under value, tapi nanti jangan terjebak. Nanti detail kita bahas lagi khusus untuk PE, PBV, value investing, growth investing, nanti itu the next. Ini kan pemula aja. Jadi kira-kira ya PBV di bawah 1 yang murah lah gitu. Untuk pemula itu dulu. Oke. Selain PE PE rasio PBV yang paling penting yang paling penting banget ya, penting banget sebenarnya leverage. Leverage ini seberapa besar penggunaan hutang untuk modal kerja. Itu namanya DER ya, debt equity ratio. Debt equity ratio itu rumusnya hutang dibagi equity. Jadi perusahaan itu dalam dia menjalankan perusahaannya itu seberapa besar sih duit utangannya tuh seberapa gede. Simple rumusnya yang bagus gimana? Yang bagus adalah makin dia nggak punya utang makin bagus. Dah gitu aja. Wah masa perusahaan kalau nggak ngutang kan berarti nggak ekspansi nggak ini. Itu inilah terlalu basa-basi bla bla. Pokoknya makin utang kecil makin nggak punya utang makin bagus. Dah stop di situ aja. Pegang itu dulu. Perihal nanti ekspansi, nggak bisa gede, nggak bisa apa, nanti kita pakai rasio-rasio lain lah untuk mengukur itu. Penting leverage itu makin kecil DER makin bagus. Debt equity ratio, namanya rasio ya, rasio itu pasti persen.
tapi biasanya satuannya dia tidak menggunakan persen, tata cara penulisan menggunakan desimal biasa 0, sekian. Yang bagus adalah maksimal 0,5 atau boleh lagi masih toleransi maksimal 1 lah. Jadi 0,8. 0,8 sebenarnya udah gede. Ya harusnya sih yang oke 0,5 lah maksimal. Itu leverage ya. Jadi PER, PBV, ROE. Ini efisiensi stimulus paket. Oke. Itu dulu teman-teman, materi untuk pemula ya. Benar-benar pemula, nanti kita sambung lagi. Untuk next, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan di grup aja ya, sudah jam 8, saya juga mau siap-siap. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini fotonya hijau semua, marketnya bagus. Sukses selalu buat teman-teman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.